Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang selama 5 tahun, mertuaku bilang suamiku sedang kerja di luar negeri. Saat aku pergi ke pasar, seorang pedagang langganan tiba-tiba memberi amplop. Ini tentang suamimu. Buka saat kamu tiba di rumah. Isi amplop itu membuatku syok tak percaya. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi di desa Sukamaju selalu dimulai dengan cara yang sama. Kabun tipis masih memeluk pucuk-pucuk pohon kelapa ketika Arini sudah terbangun. Wanita berusia 28 tahun itu merapatkan kain jarik yang melilit tubuhnya, menghalau dingin yang menggigit tulang. Langkah kakinya terdengar ringan saat berjalan menuju dapur kecil di bagian belakang rumah. Di sana, sebuah tungku kayu tradisional sudah siap menyambut rutinitas harian yang telah ia jalani selama 5 tahun terakhir. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi seorang istri yang hidup dalam penantian. Sejak setahun setelah pernikahan mereka, Mas Prasetyo, suaminya, pamit untuk mengadu nasib ke negeri seberang. Sebagai seorang buruh pabrik di Malaysia, Prasetyo berjanji akan mengubah nasib keluarga kecil mereka. Arini masih ingat betul bagaimana tatapan mata suaminya malam itu. Penuh tekad, sekaligus gundah. Sabar ya, Arini. Hanya beberapa tahun saja. Setelah tabungan kita cukup untuk modal usaha di desa, aku pasti pulang. Bisik Prasetyo kala itu, sembari menggenggam jemari Arini yang gemetar. Namun, waktu berjalan seperti siput. Bulan berganti bulan, dan bulan melebur menjadi tahun. Kabar dari seberang lautan kian hari kian menipis. Setiap kali Arini mengecek ponsel jadulnya, hanya ada pesan-pesan singkat yang meyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Selebihnya, komunikasi mereka dijembatani oleh ibu mertuanya, Ibu Rahayu. Kehangatan ibu mertua. Rumah yang ditempati Arini sebenarnya adalah rumah milik orang tua Prasetyo. Di rumah ini pula Ibu Rahayu tinggal. Hubungan antara mertua dan menantu ini terbilang sangat harmonis. Di mata tetangga, Arini adalah sosok menantu idaman yang berbakti, sementara Ibu Rahayu adalah mertua yang penyayang dan selalu melindungi. Arini, tidak usah buru-buru memasak airnya. Ibu sudah buatkan teh hangat untukmu. Suara lembut Ibu Rahayu memecah keheningan dapur. Wanita paruh baya itu berjalan perlahan, meletakkan seangkring teh manis di atas meja kayu. Arini tersenyum tulus, membalikkan badannya. Terima kasih, Bu. Ibu selalu saja mendahului Arini. Harusnya Arini yang melayani Ibu. Ibu Rahayu mengusap bahu Arini dengan kasih sayang yang tampak begitu nyata. Kamu sudah terlalu banyak bekerja. Enduk, mengurus rumah, merawat ibu yang sudah tua ini. Prasetyo pasti bangga punya istri sepertimu di rumah. Dia di luar negeri sana juga pasti tenang karena tahu kamu menjaga rumah ini dengan baik. Mendengar nama suaminya disebut, dada Arini selalu berdesir hangat, bercampur dengan sedikit rasa rindu yang meradang. Apakah Mas Pras ada menelepon ibu kemarin malam? Sudah hampir 2 minggu Mas Pras tidak mengirim pesan ke ponsel Arini, Bu. Wajah Ibu Rahayu tampak berubah sesaat. Ada gurat kecemasan yang lewat begitu cepat sebelum digantikan oleh senyuman menenangkan yang biasa ia tunjukkan. Oh, iya. Kemarin malam, saat kamu sudah tidur, Pras sempat menelepon ke HP ibu. Katanya, proyek di sana sedang sangat sibuk. Mereka kejar target, Arini. Jadi dia jarang pegang HP. Dia menitipkan salam dan meminta maaf karena belum bisa mengirim uang bulanan yang banyak. Hanya cukup untuk keperluan dapur kita. Arini mengangguk maklum. Selama 5 tahun ini, skenario itu selalu berulang. Uang kiriman Prasetyo memang tidak pernah absen, meskipun jumlahnya pas-pasan dan selalu dikirimkan melalui rekening Ibu Rahayu. Arini tidak pernah mempermasalahkannya. Baginya, keselamatan dan kesetiaan suaminya jauh lebih berharga daripada tumpukan materi. Perjalanan menuju pasar pagi. Matahari mulai menampakkan sinarnya yang kekuningan ketika Arini bersiap-siap menuju pasar desa.
Pasar tradisional yang terletak sekitar 1 kilometer dari rumahnya selalu menjadi tempat yang menyegarkan bagi Arini. Di sana, ia bisa sedikit melupakan kesepian hatinya dengan menyapa para tetangga dan pedagang. Dengan membawa keranjang anyaman bambu di lengan kirinya, Arini berjalan menyusuri jalan setapak desa yang masih basah oleh embun. Di sepanjang jalan, beberapa tetangga menyapanya dengan ramah. "Mau ke pasar, Mbak Arini? Wah, makin rajin saja. Kapan Mas Prasetyo pulang? Sudah lama sekali ya di Malaysia?" tanya Bu RT yang sedang menyapu halaman rumahnya. Arini menghentikan langkahnya sejenak, melemparkan senyum sopan. "Enggih, Bu RT. Mau belanja sedikit untuk masak siang. Kalau Mas Pras, katanya masih menyelesaikan kontrak kerjanya. Mohon doanya saja nggih, Bu." "Iya, Mbak. Beruntung sekali Mas Pras punya istri sesabar dirimu. Kalau perempuan lain, mungkin sudah tidak betah ditinggal lama-lama," puji Bu RT tulus. Kalimat itu menjadi pujian sekaligus beban tersendiri bagi Arini. Di satu sisi, ia bangga bisa menjaga kehormatan rumah tangganya. Di sisi lain, sudut hatinya yang paling dalam seringkali menangis, mempertanyakan kapan giliran dirinya bisa merasakan kebahagiaan seperti wanita lain yang bersanding dengan suaminya setiap hari. Pertemuan di lapak Pak Surat. Sesampainya di pasar yang riuh oleh suara tawar-menawar, Arini langsung menuju lapak sayur milik Pak Surat. Pak Surat adalah pedagang parubaya yang sudah menjadi langganan Arini sejak ia pertama kali pindah ke desa ini setelah menikah. Pria itu terkenal jujur, ramah, dan sering memberikan bonus sayuran jika Arini belanja. "Selamat pagi, Pak Surat. Hari ini sayur bayamnya segar sekali ya," sapa Arini sembari memilih seikat bayam yang masih hijau royo-royo. Pak Surat yang sedang menata tempe di atas meja tiba-tiba tertegun melihat kehadiran Arini. Tidak seperti biasanya, wajah ramah Pak Surat mendadak berubah menjadi tegang dan serba salah. Tatapan matanya tidak berani langsung menatap manik mata Arini. Mbak Arini." "Iya, ini baru datang dari pemetiknya subuh tadi," jawab Pak Surat dengan suara yang sedikit bergetar. Arini mengernyitkan alisnya, merasa ada yang aneh dengan sikap sang pedagang langganan. "Pak Surat kurang sehat? Kok wajahnya pucat sekali?" Pak Surat menarik napas panjang, menoleh ke kanan dan ke kiri seolah-olah memastikan tidak ada orang lain atau mata-mata yang sedang memperhatikan mereka. Pasar pagi itu memang cukup ramai. Namun di sudut lapak Pak Surat, suasananya mendadak terasa sunyi dan mencekam bagi mereka berdua. Dengan tangan yang tampak gemetar, Pak Surat merogoh kantong celemek kumalnya. Ia tidak mengambil kembalian uang, melainkan mengeluarkan sebuah amplop coklat berukuran sedang yang tampak agak tebal. Sebelum Arini sempat bertanya, Pak Surat langsung menyelipkan amplop tersebut ke dalam keranjang belanjaan Arini, tepat di bawah ikatan sayur bayam yang baru saja ia pilih. "Pak Surat, ini apa?" tanya Arini heran. Jantungnya tiba-tiba berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Pak Surat menatap Arini dengan pandangan yang dipenuhi rasa iba yang amat mendalam. Sorot matanya seolah menyimpan sebuah rahasia besar yang telah lama mengendap. "Mbak Arini, tolong bawa ini pulang," bisik Pak Surat dengan suara yang sangat pelan, hampir menyerupai desiran angin. "Ini tentang suamimu, Mas Prasetyo. Jangan dibuka di sini, jangan tunjukkan pada siapapun, termasuk ibu mertuamu. Buka saat kamu sudah tiba di rumah dan berada di dalam kamarmu sendiri." Arini terpaku. Kata-kata Pak Surat seperti petir di siang bolong, menghantam ketenangan jiwanya yang selama 5 tahun ini ia bangun dengan kesabaran. Seluruh sendi di kakinya mendadak terasa lemas, sementara amplop coklat di dalam keranjangnya seolah berubah menjadi seonggok batu yang sangat berat dan dingin. Langkah kaki Arini saat meninggalkan area pasar terasa begitu limbung, seolah bumi yang dipijaknya kehilangan poros. Geriak riuh rendah suara para pedagang dan pembeli di sekelilingnya mendadak senyap, tergantikan oleh dengung sunyi yang memenuhi rongga telinganya. Tangannya mencengkeram erat gagang keranjang anyaman bambu, berusaha menyembunyikan getaran hebat yang menjalar dari ujung-ujung jarinya. Di dalam keranjang itu, di balik kesegaran daun bayam yang baru dibelinya, tersimpan sebuah misteri berbentuk amplop coklat yang terasa membakar seluruh rasa ingin tahunya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Arini berkecamuk hebat.
Wajah ramah namun dipenuhi rasa iba dari Pak Surat terus membayangi pelupuk matanya. Selama 5 tahun ini, Arini selalu meyakinkan diri bahwa semua pengorbanan dan kesendiriannya adalah demi masa depan yang lebih baik. Ia selalu menepis setiap bisikan miring dari tetangga jauh tentang suaminya yang tak kunjung pulang. Namun hari ini, peringatan dari seorang pedagang pasar yang jujur seperti Pak Surat meruntuhkan benteng keyakinan yang ia bangun dengan susah payah. Enduk. Arini, kok sudah pulang? Belanjanya sedikit sekali hari ini. Suara lembut Ibu Rahayu menyambut Arini begitu ia melangkah melewati pintu dapur. Ibu mertuanya sedang duduk di kursi rotan dekat jendela, dengan kacamata kudanya yang bertengger di hidung, sibuk memilah-milah bumbu dapur. Arini tersentak, buru-buru menyembunyikan kepanikannya di balik senyuman yang dipaksakan. Ia meletakkan keranjang belanjaan di atas meja kayu dengan posisi sedemikian rupa agar ikatan sayur tetap menutupi amplop di dalamnya. Gih, Bu. Hari ini Arini hanya beli bayam dan sedikit tempe. Perut Arini rasanya agak kurang nyaman sejak subuh tadi, jadi ingin segera istirahat sebentar. Dusta Arini, suaranya terdengar agak serak. Kalimat itu meluncur begitu saja karena ia tahu hanya alasan kesehatan yang bisa membuatnya langsung masuk ke kamar tanpa menimbulkan kecurigaan sang mertua. Raut wajah Ibu Rahayu seketika berubah cemas. Beliau meletakkan kegiatannya dan mendekati Arini, lalu menyentuh kening menantunya dengan punggung tangan. Ya Allah, agak hangat sedikit. Enduk, kamu pasti kelelahan karena setiap hari mengurus rumah tanpa henti. Sudahlah, sayurnya biar ibu saja yang siangi dan masak. Kamu segera masuk kamar, ganti baju, dan tidurlah. Kebaikan dan perhatian Ibu Rahayu yang begitu tulus justru membuat dada Arini terasa kian sesak. Ada rasa bersalah yang menyelinap karena telah berbohong, namun rasa penasaran dan ketakutan yang dibawa oleh amplop coklat itu jauh lebih mendominasi jiwanya saat ini. Terima kasih banyak, Bu. Arini masuk kamar dulu nggih. Pamit Arini santun. Dengan gerakan secepat namun sehalus mungkin, ia mengambil ikatan sayur sekaligus menyelipkan amplop coklat itu ke dalam lipatan kain jariknya sebelum melangkah menuju kamar tidurnya di bagian tengah rumah. Pintu kamar kayu yang sudah agak usang itu ditutupnya perlahan, lalu dikunci dari dalam. Bunyi klik dari slot pintu seolah menjadi sekat yang memisahkannya dari dunia luar. Arini bersandar pada daun pintu, memejamkan mata sejenak sembari mengatur napasnya yang memburu. Jantungnya berdentang bertalu-talu, menciptakan gaung ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kamar berukuran 3 kali 3 meter itu terasa begitu sunyi. Di sudut ruangan, sebuah foto pernikahan berbingkai kayu jati masih terpajang rapi. Di dalam foto itu, Arini dan Mas Prasetyo tersenyum amat lebar dengan pakaian pengantin adat Jawa yang megah. Sorot mata Prasetyo dalam foto itu tampak begitu jujur dan penuh janji. Dengan langkah yang berat, Arini berjalan menuju ranjang tidurnya. Ia duduk di tepi kasur, lalu dengan tangan yang masih gemetar, ia mengeluarkan amplop coklat itu dari balik kainnya. Di bawah temaram cahaya lampu kamar, amplop itu tampak polos, tanpa nama pengirim maupun penerima. Hanya ada aroma kertas tua dan sedikit noda minyak yang samar. Arini menatap amplop itu cukup lama. Lembaran kertas di dalamnya seolah memiliki berat berkuintal-kuintal yang siap meruntuhkan seluruh hidupnya. Sambil membisikkan doa dan asma Allah untuk menguatkan hatinya, jemari lentik Arini mulai merobek perlahan bagian ujung amplop, bersiap menghadapi kenyataan apapun yang tersembunyi di dalamnya. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan dari lubuk hati terdalam, Arini menarik isi amplop coklat itu. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga suaranya seolah memenuhi kamar yang sunyi. Ia mengira akan menemukan lembaran surat panjang, namun yang pertama kali keluar justru beberapa lembar foto berukuran 3R, disusul oleh selembar kertas putih yang dilipat rapi. Arini membalikkan foto pertama. Matanya membelalak, dan napasnya seketika tertahan di tenggorokan. Di dalam foto itu, tampak suaminya, Mas Prasetyo. Tidak ada pakaian buruh pabrik yang kusam atau gurat kelelahan yang sering diceritakan Ibu Rahayu. Prasetyo berdiri di depan sebuah rumah minimalis yang tampak asri, mengenakan kemeja rapi yang pas di badannya. Di sebelahnya, seorang wanita muda berhijab tersenyum manis sembari menggandeng lengannya.
Dan yang paling membuat dada Arini seperti dihantam gada besi adalah seorang balita laki-laki berusia sekitar 2 tahun yang berada di gendongan Prasetyo. Mereka bertiga tampak seperti sebuah potret keluarga kecil yang sangat bahagia dan utuh. Tidak, ini tidak mungkin, bisik Arini lirih. Suaranya tercekat. Ia buru-buru membalik foto kedua dan ketiga. Polanya sama, namun lokasinya berbeda. Ada foto saat mereka sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan modern, dan ada pula foto di sebuah taman bermain. Pada latar belakang foto di taman, samar-samar terlihat papan nama sebuah tempat wisata terkenal di daerah Jawa Barat, bukan di Malaysia, bukan di negeri seberang tempat yang selama ini disebut sebagai lokasi perantauan suaminya. Air mata yang sejak tadi ditahannya mulai luruh, membasahi pipi Arini yang mendadak pias. Tangannya gemetar hebat hingga foto-foto itu terlepas dari genggamannya dan berserakan di atas kasur. Dengan sisa tenaga yang ada, ia membuka lipatan kertas putih yang menyertai foto-foto tersebut. Kertas itu berisi tulisan tangan yang rapi, ditulis dengan tinta hitam. Mbak Arini yang baik dan sabar. Maafkan kelancangan saya karena harus menyampaikan kabar ini dengan cara seperti ini. Saya, Surat, pedagang sayur langganan Mbak, tidak tega lagi melihat ketulusan dan kesetiaan Mbak Arini dimanfaatkan selama bertahun-tahun. 2 minggu lalu, keponakan saya yang bekerja di kota tidak sengaja melihat Mas Prasetyo di sana. Karena dia tahu Mas Prasetyo adalah suami Mbak, dia mengambil foto-foto ini diam-diam untuk memastikan Mas Prasetyo tidak pernah pergi ke luar negeri. Mbak, dia tinggal dan bekerja di kota seberang, sudah menikah lagi, dan memiliki seorang anak laki-laki. Saya tidak bermaksud merusak rumah tangga Mbak Arini, namun sebagai sesama manusia, saya merasa Mbak berhak mengetahui kebenaran yang selama ini ditutupi. Kuatkan hatimu, Mbak. Allah mboten sar, Allah tidak tidur. Membaca kalimat demi kalimat di surat itu, dunia Arini rasanya runtuh seketika. Seluruh sendi tubuhnya mendadak mati rasa. 5 tahun penantian, 5 tahun menjaga kehormatan sebagai seorang istri, 5 tahun hidup dalam kesederhanaan dan memeras keringat untuk merawat ibu mertua, ternyata dibalas dengan sandiwara yang begitu rapi. Pikiran Arini langsung melayang pada sosok Ibu Rahayu. Ibu mertua yang selama ini teramat baik, yang selalu menutupi komunikasi dengan Prasetyo, yang selalu menerima uang kiriman bulanan. Apakah beliau juga tahu tentang hal ini? Apakah kebaikan Ibu Rahayu selama ini hanyalah sebuah cara untuk meredam kecurigaannya agar ia tetap bertahan di rumah ini menjadi pelayan cuma-cuma? Arini memeluk lututnya di atas ranjang, menyembunyikan wajahnya yang basah oleh air mata. Ia berusaha tidak mengeluarkan suara tangisan yang keras, takut jika Ibu Rahayu yang berada di dapur akan mendengarnya. Di dalam kamar yang menjadi saksi bisu kesendiriannya selama setengah dekade, Arini menangis dalam senyap, meratapi nasibnya yang begitu malang, dikhianati oleh orang-orang yang paling ia percayai. Isak tangis Arini perlahan mereda, menyisakan sesak yang menghimpit dada. Di atas kasur kapuk yang sederhana, lembaran foto dan surat dari Pak Surat masih berserakan. Arini menatap lamat-lamat wajah suaminya di dalam foto itu. Garis wajah yang selalu ia rindukan setiap malam, kini terasa begitu asing. Pria yang dulu meyakinkannya bahwa perantauan adalah jalan demi masa depan mereka, ternyata membangun istana baru di atas air mata penantiannya. 5 tahun, Mas. Bisik Arini dengan suara yang terputus-putus. Air matanya kembali menetes, menodai sudut kertas foto yang menampilkan senyum renyah sang balita. Rasa sakit ini kian menyengat bukan hanya karena dikhianati oleh suami, melainkan karena kesadaran bahwa dirinya telah hidup dalam kepalsuan yang dirancang dengan sangat rapi. Arini mencoba merangkai kembali ingatan-ingatan masa lalu. Setiap kali uang kiriman datang, setiap kali ponsel Ibu Rahayu berdering di tengah malam, dan setiap kali sang mertua memintanya untuk tidak perlu memikirkan ponsel baru, semuanya kini terasa seperti kepingan teka-teki yang mulai terjawab. Apakah ibu benar-benar tahu? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalanya bagai lingkaran setan. Arini ingin menepisnya. Ia ingin mempercayai bahwa Ibu Rahayu sama tidak tahunya dengan dirinya. Namun, bukankah Ibu Rahayu yang selalu menjadi perantara? Bukankah Ibu Rahayu yang selalu mengatakan bahwa Prasetyo menelepon dari Malaysia dengan nomor yang berganti-ganti karena masalah jaringan di perkebunan?
Langkah berat di luar kamar. Ketukan lembut di pintu kamar seketika memutus pusaran pikiran Arini. Tubuhnya menegang. Arini. Enduk? Ini ibu. Sayur bayamnya sudah matang. Ayo keluar sebentar untuk makan. Atau mau ibu bawakan makanannya ke dalam kamar? Suara Ibu Rahayu terdengar begitu penuh perhatian dari balik pintu kayu. Arini terperanjat. Dengan gerakan kilat dan panik, ia mengumpulkan foto-foto dan surat itu, lalu menyelipkannya ke bawah bantal tidurnya. Ia mengusap sisa-sisa air mata di pipi dengan ujung jilbabnya, menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menstabilkan suaranya yang serak. Mboten usah, Bu. Arini keluar sekarang. Jawab Arini berusaha terdengar senormal mungkin. Saat slot pintu dibuka, Arini langsung dihadapkan pada wajah tua Ibu Rahayu yang memancarkan guratan khawatir. Mata Arini yang sembab dan hidungnya yang memerah tak dapat disembunyikan sepenuhnya, meskipun ia berusaha menunduk. Ya Allah, matamu merah sekali. Enduk, kamu menangis? Perutmu sakit sekali ya? Ibu Rahayu langsung memegang kedua lengan Arini, menatap menantunya dengan tatapan yang begitu tulus, atau setidaknya, tampak sangat tulus di mata Arini selama 5 tahun ini. Melihat tatapan itu, dada Arini bergemuruh hebat. Ada dorongan kuat untuk merobohkan diri, menangis di pangkuan wanita tua itu, dan menunjukkan foto-foto terlarang di bawah bantalnya. Namun, akal sehatnya menahan semua itu. Sesuatu di dalam diri Arini berbisik agar ia tidak terburu-buru. Ia harus memastikan sejauh mana kebohongan ini telah mengakar. Mboten, Bu. Tadi Arini hanya agak pusing jadi matanya berair. Dalih Arini sembari memaksakan sebuah senyuman tipis. Mari kita makan bersama, Bu. Jamuan penuh selubung. Di meja makan kayu yang terletak di ruang tengah, suasana terasa berbeda bagi Arini. Semangkuk sayur bayam bening dan beberapa potong tempe goreng yang biasanya terasa nikmat, kini seolah berubah menjadi tumpukan kerikil yang sukar ditelan. Ibu Rahayu duduk di hadapannya, menyendokkan nasi ke piring Arini dengan telaten. Makan yang banyak. Enduk, biar badanmu segar lagi. Nanti sore ibu mau ke rumah Mak Odah. Mau titip doa juga buat suamimu. Kebetulan besok kan hari Jumat. Biasanya doa-doa kita lebih cepat diijabah. Arini menghentikan sendoknya yang baru menyentuh bibir. Ia menatap Ibu Rahayu yang sedang mengunyah makanannya dengan tenang. Keheningan sesaat menyelimuti mereka berdua, hanya dihantarkan oleh detak jam dinding tua yang berbunyi nyaring. Bu! Panggil Arini pelan. Iya. Enduk? Ada apa? Ibu Rahayu mendongak, tersenyum hangat. Arini meremas jemarinya di bawah meja, mengumpulkan segenap ketabahan yang tersisa. Mas Pras, apakah bulan ini dia tidak ada rencana untuk cuti atau pulang sebentar? Ini sudah tahun kelima. Bu. Arini rindu. Gerakan tangan Ibu Rahayu yang hendak mengambil tempe mendadak terhenti di udara. Hanya 1 detik, sebelum wanita parubaya itu kembali menguasai dirinya dan tersenyum tenang, sebuah riak kecil yang luput dari pandangan orang biasa, namun kini terbaca dengan sangat jelas oleh sepasang mata Arini yang telah terbuka kebenarannya. Ibu Rahayu menarik kembali tangannya, meletakkan sepotong tempe itu ke atas piringnya sendiri dengan gerakan yang dibuat sealami mungkin. Beliau menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang selama 5 tahun ini selalu Arini artikan sebagai rasa prihatin seorang ibu atas nasib anaknya di negeri orang. Namun siang ini, di telinga Arini, helaan napas itu terdengar seperti sebuah helaan beban dari seseorang yang sedang menyusun rangkaian kata penutup celah. Arini, enduk. Ibu Rahayu menjangkau tangan Arini yang berada di atas meja, mengusap punggung tangannya dengan kehangatan yang mendadak terasa dingin di kulit Arini. Ibu sangat mengerti perasaanmu. Jangankan kamu yang istrinya, ibu yang melahirkannya pun setiap malam menahan rindu yang luar biasa. Tapi kita harus ingat lagi tujuan awal Prasetyo pergi. Arini tetap bergeming. Matanya menatap lurus pada jemari keriput sang mertua. Tujuan awal yang mana, Bu? Tanya Arini. Suaranya terlampau datar, hampir tanpa emosi. Ibu Rahayu sempat tertegun sejenak mendengar nada suara menantunya yang tak seperti biasa. Namun, beliau segera melanjutkan. Ya, untuk merubah nasib kita, enduk.
Kamu tahu sendiri kan, kontrak kerja di pabrik Malaysia itu tidak mudah. Kemarin malam Pras bilang, kalau dia nekat cuti sekarang, ongkos tiketnya mahal sekali. Belum lagi potongan gajinya. Prasetyo bilang pada ibu, dia sedang mengumpulkan uang sedikit lagi agar nanti saat pulang, dia bisa langsung membuka toko kelontong yang besar untukmu di desa ini. Dia ingin kamu tidak perlu bersusah-susah lagi. Mendengar kata Malaysia dan toko kelontong keluar dari ranu mulut Ibu Rahayu, ada sesuatu yang patah sekaligus mengeras di dalam dada Arini. Kebohongan itu mengalir begitu lancar, tanpa noda, seolah-olah telah dilatih ratusan kali di depan cermin. Bagaimana bisa seorang ibu kandung tega mengkhianati sesama wanita yang telah merawatnya dengan tulus selama 5 tahun? Batin Arini berteriak. Rasa perih itu kini bertransformasi menjadi rasa kecewa yang teramat mendalam. Begitu ya, Bu? Arini menarik tangannya perlahan dari genggaman Ibu Rahayu, lalu meletakkan sendoknya di atas piring yang nasinya baru tersentuh beberapa suap. Mas Pras selalu memikirkan masa depan kita ya, Bu. Sampai-sampai dia lupa kalau waktu 5 tahun itu bisa merubah banyak hal. Maksudmu apa, Enduk? Tanyanya. Dahi wanita tua itu berkerut. Tatapannya mulai menyelidik. Mboten, Bu. Arini hanya berpikir, kota tempat Mas Pras bekerja pasti sudah banyak berubah sekarang. Fasilitasnya pasti sudah jauh lebih maju daripada desa kita. Jawab Arini, sengaja menyelipkan kata, kota, alih-alih, perkebunan, atau pabrik yang biasa mereka bicarakan. Ibu Rahayu mengangguk-angguk, tampaknya tidak menangkap sindiran halus dari kalimat Arini. Oh, jelas, Enduk, namanya juga luar negeri, pasti serba modern. Makanya kita di desa harus terus mendukung dan mendoakannya, bukan malah membebani pikirannya dengan rengekan minta pulang. Kalimat terakhir Ibu Rahayu bagai tusukan jarum di atas luka yang masih menganga. Rengekan minta pulang? Jadi, selama ini kerinduan dan kesetiaan yang ia utarakan dianggap sebagai beban dan rengekan? Arini mengepalkan tinjunya di bawah meja, berusaha sekuat tenaga agar air matanya tidak tumpah di depan wanita yang kini ia ragukan ketulusannya. Perangkap tanya di ruang tengah. Selesai makan yang terasa hambar itu, Arini menawarkan diri untuk mencuci piring. Di depan wastafel dapur, sembari membasuh piring-piring kotor, tatapan mata Arini kosong menembus dinding papan di hadapannya. Otaknya berputar cepat. Ia tidak bisa terus-menerus diam dan berpura-pura tidak tahu. Namun, ia juga belum siap menghadapi ledakan konflik jika ia langsung melempar foto-foto itu ke wajah mertuanya. Ia butuh kepastian hukum dari kebohongannya sendiri. Setelah merapikan dapur, Arini kembali ke ruang tengah. Di sana, Ibu Rahayu sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah Mak Odah. Seperti yang dikatakannya tadi, beliau sedang merapikan jilbab instannya di depan cermin besar yang menggantung di dekat pintu utama. Di samping cermin itu, terdapat sebuah meja kecil tempat ponsel jadul milik Ibu Rahayu biasa diletakkan. Mata Arini tertuju pada benda elektronik kecil berwarna hitam itu. Ponsel itulah yang selama 5 tahun ini menjadi satu-satunya gerbang informasi yang menghubungkan rumah ini dengan sosok Prasetyo. Bu, ponsel ibu tadi ada suara getar. Mungkin ada pesan masuk, ucap Arini berbohong, memancing reaksi sang mertua sembari berjalan mendekat. Ibu Rahayu menoleh cepat. Kilatan kepanikan yang sangat kentara mendadak muncul di matanya. Beliau dengan tergesa-gesa menyambar ponsel itu sebelum Arini sempat berada terlalu dekat dengan meja. Oh, iya? Ah, paling hanya dari operator pesan berantai, kata Ibu Rahayu dengan suara yang sedikit meninggi, berusaha menutupi kegugupannya. Beliau langsung memasukkan ponsel tersebut ke dalam tas kainnya dan mengancingkannya rapat-rapat. Sikap defensif yang ditunjukkan Ibu Rahayu menjadi jawaban telak bagi Arini. Segala keraguan yang tersisa di sudut hatinya kini menguap tak berbekas. Ibu mertuanya tahu. Ibu mertuanya terlibat. Atau bahkan mungkin, adalah sutradara di balik sandiwara yang mengorbankan 5 tahun masa mudanya. Ibu berangkat dulu ya. Arini, kamu beristirahatlah di kamar. Tidak usah mengerjakan apa-apa lagi sampai sore nanti. Pamit Ibu Rahayu. Bergegas melangkah keluar rumah tanpa menunggu jawaban panjang dari Arini. Arini berdiri mematung di ambang pintu,
menatap punggung Ibu Rahayu yang perlahan menjauh dan hilang di tikungan jalan desa. Suasana rumah seketika menjadi sunyi senyap, menyisakan Arini sendirian bersama kebenaran yang mengerikan. Langkah kakinya kembali bergerak menuju kamar. Tempat rahasia di bawah bantalnya menanti untuk ditindaklanjuti. Kepergian Ibu Rahayu meninggalkan kesunyian yang mencekam di dalam rumah. Arini kembali ke kamarnya, mengunci pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Ia meraih kembali amplop coklat dari bawah bantal. Lembaran foto keluarga kecil Mas Prasetyo kembali ditatapnya. Rasa perih itu kini telah mengendap, berubah menjadi sebuah tekad yang dingin dan terarah. Arini menyadari satu hal. Jika Pak Surat berkata bahwa keponakannya melihat Mas Prasetyo di sebuah kota di Jawa Barat 2 minggu lalu, dan Ibu Rahayu mengaku baru saja ditelepon Mas Prasetyo kemarin malam, maka ada satu simpul yang harus ia periksa, nomor telepon yang digunakan oleh suaminya. Selama ini, Arini jarang sekali memeriksa ponsel mertuanya karena rasa hormat yang tinggi. Namun, situasi telah berubah. Rasa hormat itu telah runtuh bersama kejujuran yang dikhianati. Arini tahu Ibu Rahayu sering ceroboh meletakkan buku catatan kecil di laci lemari ruang tengah. Buku tempat beliau mencatat nomor-nomor penting, termasuk nomor rekening dan nomor telepon luar negeri milik Prasetyo yang katanya sering berganti. Menggeledah lemari ruang tengah. Dengan langkah berjingkat, Arini keluar dari kamar. Setiap derit lantai kayu rumah panggung itu membuatnya waspada. Meskipun ia tahu Ibu Rahayu baru saja pergi, ia menuju lemari kayu jati di ruang tengah, membuka lacinya yang berderit pelan. Di sana, di antara tumpukan kain taplak meja dan buku Yasin, terselip sebuah buku saku bersampul batik yang sudah kusam. Arini mengambilnya dengan tangan bergetar. Ia membalik halaman demi halaman hingga menemukan halaman bertuliskan nama, Prasetyo Malaysia. Di bawah nama itu, tertera 3 nomor telepon berbeda yang sudah dicoret, dan 1 nomor paling bawah yang masih bersih tanpa coretan. Arini mengerutkan kening. Kode negara di depan nomor itu bukan 60 yang merupakan kode benua Malaysia. Nomor itu diawali dengan angka 62, kode negara Indonesia, diikuti oleh deretan angka yang sangat familiar untuk penyedia layanan seluler lokal. Jadi, selama ini Mas Pras memang tidak pernah keluar negeri. Bisik Arini. Suaranya tercekat di tenggorokan. Air matanya hampir menetes lagi. Namun ia segera menyekanya. Ia tidak boleh lemah sekarang. Arini bergegas mengambil ponsel jadul miliknya dari saku baju. Dengan jemari yang gemetar, ia menyalin nomor telepon tersebut ke dalam ponselnya. Ia berniat melakukan sesuatu yang selama 5 tahun ini tidak pernah ia lakukan. Menghubungi suaminya secara langsung tanpa perantara Ibu Rahayu. Panggilan yang mengubah segalanya. Arini kembali ke dalam kamar, menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di lantai, bersandar pada dipan tempat tidur. Ponsel jadulnya didekatkan ke telinga setelah ia menekan tombol panggil pada nomor yang baru saja ia salin. Tut, tut, tut. Setiap nada tunggu terasa seperti detak bom waktu di dalam dada Arini. Jantungnya berpacu begitu cepat. Ia mempersiapkan hatinya untuk mendengar suara yang sudah 5 tahun tidak ia dengar secara langsung secara utuh. Pada nada tunggu keempat, panggilan itu akhirnya tersambung. Halo, Assalamualaikum, Ibu? Ada apa menelepon siang-siang begini? Pras sedang di jalan mau menjemput Dedek di sekolah. Suara di seberang sana terdengar sangat jelas. Suara berat yang teramat familiar. Suara Mas Prasetyo. Namun, ada nada santai dan kebahagiaan yang belum pernah Arini dengar sebelumnya dalam pesan-pesan singkatnya. Kata, Dedek, dan sekolah, menghantam kesadaran Arini bagai gada besi. Arini membeku. Lidahnya mendadak keluh, terkunci oleh rasa syok yang teramat sangat meskipun ia sudah melihat fotonya. Mendengar konfirmasi langsung dari lisan suaminya sendiri rasanya beribu kali lebih menyakitkan. Halo, Ibu? Kok diam saja? Halo. Suara Prasetyo terdengar bingung di seberang sana. Arini menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan seluruh sisa kekuatan jiwanya yang telah hancur lebur. Dengan suara yang diusahakan tetap tenang namun bergetar oleh emosi yang tertahan, ia akhirnya bersuara. Ini bukan Ibu, Mas. Ini aku, Arini. Hening seketika merayap di seberang saluran telepon.
Suara bising jalanan yang tadinya terdengar sayup-sayup dari ponsel Prasetyo mendadak seolah lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Arini bisa mendengar deru napas suaminya yang mendadak memburu dan tertahan, menandakan bahwa sang suami pun sama syoknya mendengarkan suara wanita yang telah ia tinggalkan dalam kepalsuan selama 5 tahun di desa. Kesunyian di seberang telepon terasa begitu pekat, seolah waktu berhenti berputar di antara mereka berdua. Arini bisa mendengar suara helaan napas yang berat dan tidak teratur dari Mas Prasetyo. Pria yang selama 5 tahun ini hidup dalam bayang-bayang pikirannya sebagai sosok suami yang bekerja keras menahan rindu di negeri orang, kini terdengar begitu dekat, namun sekaligus terasa amat jauh dan asing. Arini? Suara Prasetyo terdengar bergetar, syarat akan rasa terkejut yang luar biasa. Kamu? Kenapa bisa memegang nomor ini? Arini memejamkan matanya rapat-rapat. Air mata yang sejak tadi ia bendung akhirnya lurus satu demi satu, membasahi pipinya yang pias. Namun, tidak ada lagi isak tangis yang lemah. Suaranya terdengar dingin, sedingin kenyataan yang kini harus ia telan bulat-bulat. Apakah itu hal yang paling penting untuk Mas tanyakan sekarang? Tanya Arini pelan. Namun setiap kata yang keluar dari bibirnya syarat akan penekanan yang menghunjam. Bukan menanyakan kabarku? Atau menanyakan bagaimana rasanya menunggu selama 5 tahun dalam kepalsuan? Arini, dengarkan Mas dulu. Prasetyo mencoba memotong. Suaranya terdengar panik. Terdengar suara pintu mobil yang dibuka dan ditutup dengan tergesa-gesa di seberang sana, seolah ia sedang mencari tempat yang aman agar percakapan ini tidak didengar oleh orang lain di sekitarnya. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Mas bisa jelaskan semuanya. Jelaskan apa, Mas? Jelaskan tentang proyek di Malaysia yang ternyata berada di Jawa Barat? Atau tentang anak laki-laki berusia 2 tahun yang baru saja Mas jemput dari sekolah? Arini menyebutkan fakta itu dengan lugas. Kalimatnya mengalir tanpa rona amarah yang meledak-ledak, melainkan berupa ketenangan yang justru jauh lebih mengerikan bagi siapapun yang mendengarnya. Mendengar ucapan istrinya, Prasetyo mendadak bungkam. Rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat bersama ibunya selama setengah dekade kini telah telanjang di depan wanita yang selalu mereka anggap lugu dan penurut. Kamu sudah tahu dari siapa, Arini? Siapa yang mendatangi rumah? Tanya Prasetyo. Nada suaranya kini berubah. Ada ketakutan mendalam bahwa kedoknya telah terbongkar di lingkungan desa. Arini tersenyum getir di dalam kamar yang temaram. Tidak ada yang mendatangi rumah, Mas. Tapi ketulusan dan kebenaran selalu punya jalan sendiri untuk pulang. Selama ini aku diam bukan karena aku bodoh, Mas. Aku diam karena aku percaya pada janji pernikahan kita. Aku percaya pada ibu yang setiap hari meyakinkanku bahwa kamu sedang berjuang. Arini menarik napas panjang, mencoba melapangkan dadanya yang kian menyempit. Tapi ternyata, perjuanganmu adalah membangun keluarga baru, sementara aku di sini dijadikan pelayan cuma-cuma untuk merawat ibumu. Kalian berdua sungguh luar biasa rapi dalam bersandiwara. Arini, tolong jangan bawa-bawa ibu. Ibu tidak salah. Ini semua kemauan Mas. Prasetyo mencoba membela sang ibu, namun pembelaan itu justru menjadi penegasan mutlak bagi Arini bahwa Ibu Rahayu memang terlibat sejak awal dalam skenario ini. Jangan bohong lagi, Mas. Cukup, bentak Arini akhirnya. Setitik emosi yang ia tahan sejak pagi meluap juga. Suaranya meninggi, bergaung di dalam kamar yang sunyi. Ibu tahu semuanya. Ibu yang menerima uangmu, ibu yang menyembunyikan nomor teleponmu, dan ibu yang setiap hari mencekoki aku dengan cerita palsu tentang pekerjaanmu di Malaysia. Kalian berdua egois. Sebelum Prasetyo sempat membalas, dari luar rumah terdengar suara derit pintu pagar besi yang dibuka. Itu adalah langkah kaki yang sangat Arini kenal. Ibu Rahayu telah pulang dari rumah Mak Odah lebih cepat dari biasanya. Jantung Arini berdesir hebat. Konflik yang selama beberapa jam ini hanya berkecamuk di dalam pikiran dan saluran telepon, kini telah tiba di ambang pintu rumahnya secara nyata. Dengan tangan yang gemetar namun penuh ketegasan, Arini memutus panggilan telepon secara sepihak. Ia berdiri, menghapus air matanya kasar, dan berjalan menuju pintu kamar. Langkah kakinya kini tidak lagi ragu.
Ia siap menghadapi sang ibu mertua yang baru saja melangkah masuk ke dalam ruang tengah. Pintu kamar terbuka dengan derit yang memecah keheningan rumah. Arini melangkah keluar dengan dagu tegak, meskipun kedua tangannya mengepal erat di sisi tubuh, menahan gejolak hebat yang siap meledak. Di ruang tengah, Ibu Rahayu baru saja meletakkan tas kainnya di atas meja. Wanita tua itu tampak sedikit terengah-engah, barangkali karena berjalan terlalu cepat dari rumah Mak Odah. Ketika Ibu Rahayu membalikan badan dan mendapati Arini berdiri mematung di depan pintu kamar, langkahnya terhenti. Senyum hangat yang biasanya selalu terpasang di wajah keriput itu mendadak luntur saat melihat sepasang mata Arini. Mata itu tidak lagi memancarkan kepatuhan yang rapuh, melainkan tatapan tajam, dingin, dan penuh dengan luka yang teramat dalam. "Arini, Enduk, kamu sudah bangun?" tanya Ibu Rahayu. Suaranya agak terbata. Beliau mencoba melangkah mendekat, namun Arini dengan cepat mengangkat sebelah tangannya, memberi isyarat agar ibu mertuanya tidak melangkah lebih dekat lagi. "Cukup, Bu. Jangan mendekat," ucap Arini. Suaranya tidak melengking, namun getaran dingin di dalamnya sanggup membuat langkah Ibu Rahayu terkunci seketika. Ibu Rahayu mengerutkan kening, mencoba mempertahankan topeng ketenangannya meskipun gurat kecemasan mulai terbaca di sudut matanya. "Kamu ini kenapa, Enduk? Kok bicaranya ketus begitu sama ibu? Apa perutmu masih sakit?" Arini tersenyum getir, sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tangisan. Ia berjalan perlahan menuju meja makan, mengambil ponsel jadul miliknya yang masih terasa hangat karena panggilan beberapa menit lalu meletakkannya di atas meja dengan bunyi ketukan yang sengaja diperkeras. "Arini baru saja menelepon Mas Prasetyo, Bu," kata Arini berterus terang. Wajah Ibu Rahayu seketika berubah pias. Warna kulitnya yang sawo matang mendadak kehilangan rona. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. Melalui nomor lokal yang ibu simpan rapi di buku catatan batik di lemari itu, lanjut Arini, suaranya tetap tenang namun menusuk. "Mas Pras tidak sedang di Malaysia, Bu. Dia ada di kota seberang. Dan dia baru saja menjemput anaknya pulang sekolah. Anak laki-lakinya bersama istri barunya." Pengakuan yang menyayat hati. Mendengar kalimat demi kalimat yang meluncur dari bibir menantunya, pertahanan Ibu Rahayu runtuh. Wanita tua itu mundur satu langkah, menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi rotan agar tidak terjatuh. Matanya yang mulai rabun menatap Arini dengan campuran rasa bersalah dan kepanikan yang luar biasa. "Arini, Enduk, dengarkan ibu dulu." Suara Ibu Rahayu mulai terisak. Beliau berjalan mendekat dengan tangan gemetar, mencoba meraih jemari Arini, namun Arini dengan halus menarik tangannya menjauh. "5 tahun, Bu," sela Arini. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa dibendung lagi, namun ia tidak membiarkan suaranya melemah. 5 tahun Arini hidup seperti orang bodoh di rumah ini. Setiap malam Arini menangis merindukan Mas Pras, mendoakan keselamatannya di negeri orang. Setiap hari Arini memeras keringat, mengurus rumah ini, merawat ibu yang Arini anggap sebagai ibu kandung sendiri. Tapi ternyata, selama 5 tahun ini pula, ibu dan Mas Pras bekerja sama untuk membohongi Arini. Ibu Rahayu langsung bersimpuh di lantai, menangis terisak-isak sembari memegangi ujung kain jarik yang dikenakan Arini. "Maafkan ibu, Arini. Maafkan ibu, Enduk. Ibu terpaksa. Prasetyo yang meminta ibu untuk merahasiakan ini semua darimu. Dia tidak mau kamu terluka." "Tidak mau Arini terluka?" potong Arini dengan tawa pahit yang menyayat hati. Lalu dengan membuat Arini menunggu tanpa kepastian selama setengah dekade, sementara dia hidup bahagia dengan keluarga barunya. Apakah itu cara Mas Pras menjaga perasaan Arini? Dan ibu tega melihat Arini setiap hari menanti seperti perempuan tak berakal, menerima uang kiriman yang pas-pasan yang ternyata hanya upah agar Arini tetap tinggal menjadi pelayan ibu di sini. Suasana ruang tengah itu mendadak dipenuhi oleh gema tangisan Ibu Rahayu yang meratap. Kehangatan yang selama 5 tahun ini menyelimuti rumah kayu itu menguap sepenuhnya, menyisakan puing-puing kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping. Arini berdiri tegak di tengah ruangan, menatap wanita tua yang bersimpuh di kakinya dengan perasaan campur aduk, rasa hormat yang telah mati,
dan luka batin yang baru saja menganga lebar. Tangisan Ibu Rahayu kian menyayat hati, memenuhi setiap sudut ruang tengah yang kini terasa begitu asing bagi Arini. Wanita parubaya itu masih bersimpuh, jemarinya yang keriput mencengkeram ujung kain jarik Arini dengan erat, seolah takut jika ia melepaskannya, seluruh dunia yang mereka bangun akan runtuh saat itu juga. "Enduk, Arini, demi Allah, Ibu sayang sama kamu," ratap Ibu Rahayu di sela isaknya. "Ibu sudah menganggapmu seperti anak kandung Ibu sendiri. Prasetyo memang bersalah. Dia hilaf karena godaan di kota. Tapi Ibu mohon, jangan tinggalkan rumah ini. Jangan tinggalkan Ibu. Enduk, siapa yang akan merawat Ibu yang sudah sakitan ini kalau kamu pergi?" Arini menatap ke bawah, memandangi wanita tua yang selama setengah dekade ini selalu ia patuhi tanpa bantahan. Kalimat Ibu Rahayu bukannya menyembuhkan, melainkan justru mempertegas keegoisan yang selama ini terbungkus rapi dalam jubah kasih sayang. Di saat kebohongan besar ini terbongkar, yang dikhawatirkan sang mertua bukanlah hancurnya hati Arini, melainkan hilangnya kenyamanan dan sosok pelayan yang selama ini mengurus seluruh keperluan hidupnya tanpa pamrih. "Sayang, Bu," Arini berbisik. Suaranya terdengar begitu lelah, mengalun pelan di antara suara tangis yang meratap. Arini membungkuk sedikit, lalu dengan kelembutan yang tersisa namun penuh ketegasan, ia melepaskan cengkeraman tangan Ibu Rahayu dari kainnya. Arini mundur 2 langkah, menciptakan jarak yang menegaskan bahwa batas di antara mereka kini telah nyata. Jika Ibu benar-benar sayang pada Arini, Ibu tidak akan membiarkan Arini hidup dalam kepalsuan selama 5 tahun. Ibu tidak akan tega melihat Arini terjaga di sepertiga malam, menangis di atas sejadah mendoakan keselamatan Mas Prasetyo yang Ibu tahu sedang berbahagia memeluk anak dan istri barunya di kota seberang. Ibu Rahayu mendongak, wajahnya yang basah oleh air mata tampak begitu pias dan penuh penyesalan. "Prasetyo berjanji akan tetap menafkahimu, Arini. Dia tidak berniat menceraikanmu. Dia ingin kamu tetap menjadi istrinya di desa ini." Tawa pahit kembali lolos dari bibir Arini. Menjadi istri simpanan yang disembunyikan di desa untuk merawat ibunya, sementara dia bangga menggandeng wanita lain di depan umum? Apakah itu harga diri yang tersisa untukku di mata kalian, Bu? Ketetapan hati yang bulat. Arini membalikan badannya, menolak untuk melihat ratapan yang kini tidak lagi mampu menyentuh sudut hatinya. Langkah kakinya terasa mantap saat ia kembali masuk ke dalam kamarnya. Di atas ranjang, ia mengambil keranjang anyaman bambu dan sebuah tas pakaian berbahan kain yang sudah lama tersimpan di dalam lemari pakaiannya. Dengan gerakan yang tenang namun cekatan, Arini mulai memasukkan pakaian-pakaian miliknya satu persatu. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak dengan melempar barang. Arini melipat bajunya dengan rapi, seolah sedang mengemas seluruh sisa-sisa kehormatan dirinya yang sempat tercecer di rumah ini. Foto pernikahan yang berbingkai kayu jati di dinding sempat menahan pandangannya sejenak. Arini menatap wajah Mas Prasetyo dalam foto itu untuk terakhir kalinya. Rasa rindu yang selama 5 tahun ini menggerogoti jiwanya kini telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh rasa hambar yang teramat sangat. Pria itu telah mati di dalam hatinya, bersamaan dengan matanya yang terbuka melihat lembaran foto dari Pak Surat. Ibu Rahayu berdiri di ambang pintu kamar, bersandar pada kusen pintu dengan tubuh yang lemas melihat menantunya sedang berkemas. "Arini, kamu mau kemana? Enduk, ini sudah mau maghrib. Jangan pergi dalam keadaan seperti ini." Arini menutup resleting tas kainnya, lalu menyampirkannya di bahu. Ia mengambil keranjang belanjaannya yang masih berisi surat dan foto-foto dari Pak Surat, menyembunyikannya di balik lipatan pakaian paling atas. "Arini mau pulang ke rumah orang tua Arini, Bu," jawab Arini santun, namun tanpa keraguan sedikit pun. Arini datang ke rumah ini 5 tahun lalu dengan cara yang baik-baik, dijemput dengan adat dan restu. Maka hari ini, ketika kebenaran sudah nyata, Arini juga akan pergi dengan cara yang baik. Matahari sore mulai tenggelam di ufuk barat, memancarkan sinar kemerahan yang menerobos masuk melalui celah jendela kamar, menyinari sosok Arini yang kini berdiri tegak di ambang pintu rumah, siap melangkah keluar dari istana kebohongan yang telah memenjarakan masa mudanya. Lembayung senja berwarna jingga keunguan membentang luas di langit desa Sukamaju saat Arini melangkahkan kakinya melewati pintu utama.
Angin sore yang berembus pelan menerpa wajahnya, membawa aroma tanah kering dan daun-daun jati yang gugur. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, udara yang dihirup Arini tidak lagi terasa menyesakan. Ada rasa plong yang aneh, seolah beban berkuintal-kuintal yang selama ini menggelayuti pundaknya luruh bersama keputusannya untuk melangkah pergi. Di belakangnya, Ibu Rahayu masih terduduk lesu di lantai teras rumah. Wanita tua itu tidak lagi meratap histeris. Suaranya telah habis berganti menjadi parau dan lirih. Beliau hanya mampu memandangi menantu kesayangannya dengan tatapan kosong dan penuh penyesalan yang terlambat. "Arini, enduk," panggil Ibu Rahayu sekali lagi. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin sore. Arini menghentikan langkahnya sejenak di halaman rumah yang berpasir. Tanpa membalikkan badan, ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan fondasi hatinya agar tidak goyah oleh belas kasihan yang semu. "Arini pamit nggih, Bu. Matur nuwun atas segala hal yang sudah Ibu berikan selama 5 tahun ini. Segala kebaikan Ibu, Arini anggap tulus. Dan untuk segala kepalsuan ini..." Arini jeda sejenak, tenggorokannya mendadak terasa kering. "Biar Gusti Allah yang meluruskan semuanya." Tanpa menunggu balasan, Arini kembali mengayunkan kakinya. Tas kain berisi pakaian di bahu kanannya dan keranjang anyaman di tangan kirinya terasa mantap dalam genggaman. Ia berjalan menyusuri jalan setapak desa, menuju jalan raya tempat angkutan pedesaan biasanya melintas sebelum malam benar-benar jatuh. Tatapan dunia yang mulai berubah. Berjalan menyusuri gang desa di waktu maghrib seperti ini tentu saja mengundang perhatian. Beberapa tetangga yang sedang duduk di emperan rumah atau yang baru pulang dari langgar, musola, menatap Arini dengan dahi berkerut. Mereka heran melihat menantu idaman yang dikenal sangat penurut itu berjalan sendirian membawa tas besar di waktu yang tidak lazim. "Mbak Arini, mau kemana sore-sore begini bawa tas besar?" tanya Yusum, tetangga sebelah rumah, yang sedang menyalakan obor pengusir nyamuk di halaman. Arini memperlambat langkahnya, melemparkan senyum sopan yang selalu ia jaga. "Bade mampir teng daleme Ibu, yu. Mau mampir ke rumah Ibu, yu. Ada keperluan keluarga yang mendesak," jawab Arini dengan kalimat yang santun dan diplomatis. Ia tidak ingin mengumbar aib rumah tangganya di jalanan desa. Biarlah kepulangannya menjadi urusan internal keluarga, bukan konsumsi gosip tetangga yang berujung fitnah. Yusu mengangguk-angguk, meskipun matanya masih memancarkan rasa penasaran yang besar. "Oh, nggih pun, Mbak. Hati-hati di jalan. Sudah mau gelap." "Nggih, yu. Matur nuwun," sahut Arini sembari mempercepat langkahnya. Setiap sapaan dari tetangga bagaikan ujian kecil bagi ketabahan Arini. Ia tahu, esok hari, ketika Ibu Rahayu menceritakan versinya sendiri atau ketika ketidakhadirannya mulai disadari oleh warga desa, desas-desus pasti akan merebak luas. Namun, Arini tidak lagi peduli. Fokusnya kini hanya satu, pulang ke pelukan orang tua kandungnya, tempat satu-satunya di dunia ini di mana ia tidak perlu mengenakan topeng atau mencurigai setiap kata yang diucapkan. Menanti angkutan di batas desa. Sesampainya di pertigaan jalan raya desa, suasana sudah mulai temaram. Lampu-lampu jalan yang seadanya mulai menyala, memancarkan cahaya kuning yang redup. Arini berdiri di bawah pohon beringin tua yang menjadi pangkalan angkutan umum. Ia meletakkan tas kainnya di atas bangku bambu yang kosong. Tangannya merogoh saku baju, mengeluarkan ponsel jadulnya. Layar ponsel itu menampilkan 3 panggilan tak terjawab dari nomor Mas Prasetyo. Rupanya, setelah panggilan diputus sepihak oleh Arini tadi, suaminya mencoba menghubungi kembali, namun ponsel itu sengaja Arini matikan dayanya dan baru ia nyalakan sekarang. Sebuah pesan singkat, SMS, masuk bergetar di genggamannya. Pesan itu dari Mas Prasetyo. "Arini, tolong jangan gegabah. Mas sedang mengurus izin kerja agar bisa pulang minggu depan. Kita bicarakan ini baik-baik di rumah. Jangan ceritakan apapun pada bapak dan ibumu di desa." Membaca pesan itu, dada Arini tidak lagi bergejolak amarah. Ia justru merasa kasihan pada kedangkalan berpikir suaminya. Bahkan di saat semuanya sudah terbongkar,
Prasetyo masih berpikir bisa mengendalikan situasi dengan janji-janji manis dan ancaman terselubung agar Arini bungkam di depan orang tuanya. Arini tidak membalas pesan tersebut. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Dari kejauhan, sorot lampu kuning dari sebuah angkutan pedesaan mulai tampak membelah kegelapan malam yang perlahan merayap turun. Arini mengangkat tangannya, memberi tanda agar angkutan itu berhenti. Babak baru kehidupannya, yang terlepas dari belenggu kebohongan 5 tahun, baru saja dimulai di atas bangku penumpang yang berjalan menjauhi desa Sukamaju. Angkutan pedesaan bermesin tua itu berjalan membelah malam yang kian pekat. Suara raungan mesinnya yang bising dan guncangan keras setiap kali roda menghantam lubang jalan seolah mewakili badai yang sedang berkecamuk di dalam dada Arini. Ia duduk di pojok belakang, menyadarkan kepalanya pada bingkai jendela kaca yang bergetar. Di dalam angkutan yang hanya terisi oleh 2 penumpang lain itu, Arini akhirnya bisa melepaskan ketegangan yang sejak pagi mencengkeram seluruh sendi tubuhnya. Ia menatap keluar jendela. Bayangan pohon-pohon pisang dan rumah-rumah penduduk desa yang gulita sekilas tertangkap oleh sorot lampu angkutan sebelum kembali tenggelam dalam kegelapan. Di dalam dekapannya, tas kain berisi pakaian terasa hangat. Tangan kirinya meraba dasar keranjang anyaman, memastikan amplop coklat dari Pak Surat masih tersimpan aman di sana. Bukti fisik itu adalah saksi bisu yang akan menjadi penjelas bagi kedua orang tuanya nanti, agar tidak ada kesalahpahaman yang mengira dirinya adalah istri yang durhaka karena kabur dari rumah mertua. Pikiran Arini kembali melayang pada pesan singkat dari Mas Prasetyo yang belum ia balas. Jangan ceritakan apapun pada bapak dan ibumu di desa. Arini tersenyum getir mengenang untaian kalimat itu. Prasetyo masih saja mementingkan nama baiknya sendiri dan ketakutan akan kemarahan mertuanya. Pria itu lupa bahwa selama 5 tahun ini, orang tua Arini juga ikut menahan rindu, ikut merelakan anak perempuan satu-satunya hidup mandiri di rumah orang lain dengan harapan sang menantu sedang berjuang di jalan yang halal. Kebohongan Prasetyo bukan hanya menistakan kesetiaan Arini, melainkan juga menginjak-injak kehormatan keluarga besar Arini yang telah menyerahkannya dengan penuh kepercayaan. Terminal kecil dan langkah yang tersisa. 1 jam berlalu, angkutan pedesaan itu akhirnya berhenti di sebuah terminal kecil kecamatan. Terminal itu sudah sepi, hanya ada beberapa tukang ojek yang sedang mengobrol di bawah lampu pos ronda yang temaram. Jarak dari terminal ini menuju rumah orang tua Arini di desa Karanganyar tinggal sekitar 2 kilometer lagi. Arini turun dari angkutan setelah membayar ongkos kepada kondektur. Begitu kakinya menapak di tanah terminal, udara dingin khas daerah perbukitan langsung menyergap kulitnya. Ia merapatkan selembar selendang batik yang melilit lehernya, mencoba menghalau dingin yang kian menusuk. Mau kemana, Mbak Arini? Kok malam-malam begini baru sampai? Seorang tukang ojek parubaya yang ternyata mengenal keluarga Arini langsung berdiri dari tempat duduknya. Itu adalah Kang Maman, tetangga dekat rumah orang tuanya. Arini memaksakan sebuah senyuman ramah untuk menutupi guratan lelah yang teramat sangat di wajahnya. Kang Maman. Kang. Mau pulang ke rumah Bapak. Ada keperluan mendesak yang harus diselesaikan malam ini juga. Kang Maman melihat tas besar yang dibawa Arini, lalu menatap wajah Arini dengan pandangan bertanya-tanya. Namun, sebagai orang desa yang tahu tata krama, ia tidak berani bertanya lebih jauh. Mari, Mbak, saya antar sampai depan rumah. Kebetulan jalan arah ke sana agak gelap kalau jam segini. Matur nuwun, Kang, jawab Arini pelan. Ia menaiki sepeda motor Kang Maman, membiarkan angin malam menerpa wajahnya sepanjang sisa perjalanan. Di atas motor yang melaju membelah jalanan setapak di antara hamparan sawah, Arini memejamkan mata. Ia tahu, beberapa menit lagi, ia akan tiba di gerbang kebenaran yang sesungguhnya. Rumah tempat ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang tanpa kepalsuan. Ketukan di pintu kenangan. Sepeda motor Kang Maman berhenti tepat di depan sebuah rumah dinding bata ekspos dengan halaman yang ditanami pohon mangga. Rumah itu tampak tenang. Lampu terasnya yang berwarna putih memancarkan kehangatan yang amat dirindukan Arini. Setelah mengucapkan terima kasih dan membayar ongkos ojek, Arini berdiri sendirian di halaman rumah masa kecilnya. Langkah kakinya terasa berat, bukan karena ragu, melainkan karena rasa haru yang mendadak membubung tinggi di rongga dadanya.
Ia berjalan menuju pintu kayu jati yang sudah sangat ia kenal lekukannya. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Arini mengetuk pintu itu perlahan. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Panggil Arini, suaranya parau, hampir tercekat oleh rasa haru yang membuncah. Hening sesaat. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang diseret pelan dari dalam rumah, disusul oleh suara selot pintu yang diputar. Ketika daun pintu terbuka, berdirilah seorang wanita paruh baya berambut keperakan yang mengenakan mukena putih, ibu kandung Arini. Rupanya beliau baru saja menyelesaikan ibadah sholat Isya atau tahajudnya. Mata tua ibu langsung membelalak ketika melihat sosok yang berdiri di ambang pintu. Ya Allah, Arini, enduk, ini kamu. Arini tidak mampu lagi menahan bendungan air matanya. Tas kain di pundaknya merosot jatuh ke lantai teras begitu saja. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Arini langsung menghambur ke dalam pelukan hangat sang ibu, menyembunyikan wajahnya yang basah di ceruk leher wanita yang telah melahirkannya itu. Di dalam dekapan tulus yang tak pernah berubah sejak ia kecil, pertahanan diri Arini runtuh sepenuhnya. Ia menangis sejadi-jadinya, melepaskan seluruh rasa perih, hina, dan lelah yang telah ia pendam selama 5 tahun hidup dalam istana kebohongan keluarga Prasetyo. Dekapan hangat ibu terasa bagaikan pelabuhan terakhir setelah kapal kehidupan Arini dihantam badai yang teramat dahsyat. Di dalam rumah yang beraroma minyak kayu putih dan teh melati itu, Arini menumpahkan segala sesak yang menyumbat dadanya. Tangisnya yang tertahan sejak di pasar pagi kini pecah tanpa kendali, membasahi kain mukena putih yang dikenakan ibunya. Astagfirullah. Enduk, ada apa? Kenapa malam-malam pulang bawa tas besar begini? Di mana suamimu? Suara lembut bapak terdengar dari arah ruang tengah. Pria senja itu berjalan tergesa-gesa dengan kain sarung yang tersampir di pundak. Wajahnya menyiratkan kecemasan yang mendalam melihat anak perempuan satu-satunya bersimpuh dalam tangisan. Ibu mengusap punggung Arini dengan penuh kelembutan, menuntun langkah menantunya yang lemas untuk duduk di atas sofa bludru hijau yang sudah agak usang. Sudah, Pak, jangan ditanya dulu. Ambilkan air putih hangat untuk anakmu, bisik ibu pada bapak, mencoba menenangkan suasana. Setelah meneguk air hangat yang dibawakan bapak, napas Arini perlahan mulai teratur, meskipun sisa-sisa isak tangis masih menghiasi dadanya. Dengan jemari yang masih bergetar samar, Arini membuka keranjang anyaman bambunya. Ia mengeluarkan amplop coklat yang telah mengubur paksa 5 tahun masa mudanya dalam kepalsuan. Bapak, Ibu, maafkan Arini yang pulang tanpa memberi kabar. Ucap Arini lirih, suaranya parau. Ia meletakkan lembaran-lembaran foto dari Pak Surat dan pucuk surat itu di atas meja kayu. Arini pulang, karena pernikahan Arini dengan Mas Prasetyo sudah selesai. Kebenaran yang menampar kesunyian. Bapak memakai kacamata bacanya, lalu meraih lembaran foto tersebut satu persatu di bawah temaram lampu ruang tamu. Sementara ibu membaca bait demi bait tulisan tangan Pak Surat. Suasana ruangan seketika berubah menjadi sunyi mencekam, hanya menyisakan detak jam dinding kayu yang berbunyi nyaring. Arini memperhatikan perubahan rahang bapak yang mendadak mengeras. Guratan-guratan kemarahan dan rasa tidak percaya tercetak jelas di wajah pria tua yang biasanya selalu sabar itu. Kedua tangan bapak yang memegang foto tampak gemetar hebat, bukan karena lemah, melainkan karena menahan amarah yang teramat sangat melihat anak gadisnya dikhianati sedemikian rupa. 28 tahun bapak membesarkanmu dengan penuh kehormatan, Arini. Suara bapak terdengar berat dan bergetar menahan amarah. Matanya menatap tajam ke arah foto Prasetyo yang sedang menggendong anak dari wanita lain. Lalu pria ini dan ibunya berani-beraninya mereka menjadikan anakku pelayan cuma-cuma demi menutupi kelakuan bejatnya di kota. Astagfirullahaladzim. Prasetyo. Rahayu, tegas sekali kalian. Ibu menutup mulutnya. Air mata sepuh turut mengalir di pipinya yang keriput. Ibu langsung merangkul pundak Arini, memeluknya erat-erat seolah ingin melindungi sang anak dari kekejaman dunia luar. Anakku yang sabar, anakku yang berbakti. 5 tahun kamu menunggu dalam kebohongan, enduk. Arini menggelengkan kepala pelan, menatap kedua orang tuanya dengan pandangan yang kini jauh lebih tenang. Arini tidak menyesali kesabaran Arini selama 5 tahun ini. Bu, Pak.
Arini menganggap itu adalah ujian dari Gusti Allah untuk membersihkan hati Arini. Namun, untuk kembali dan bertahan dalam lingkaran kebohongan mereka, Arini sudah tidak bisa. Ketetapan jiwa yang merdeka. Bapak meletakkan kembali foto-foto itu ke atas meja dengan ketegasan yang mutlak. Beliau menatap netra hitam Arini, mencari sisa-sisa keraguan di sana. Namun yang beliau temukan hanyalah sebuah ketetapan hati yang sudah bulat dan merdeka. Bapak dan Ibu tidak akan pernah membiarkanmu kembali ke rumah itu lagi, Arini. Ucap Bapak dengan nada bicara yang penuh wibawa seorang kepala keluarga. Urusan perceraian dan hak-hakmu sebagai istri yang dizalimi, biar Bapak yang mengurusnya bersama perangkat desa besok pagi. Kamu tidak perlu takut. Rumah ini akan selalu menjadi tempatmu pulang. Mendengar penegasan dari Bapak, Arini merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa merayap di seluruh rongga jiwanya. Malam itu, di bawah atap rumah orang tuanya yang sederhana, Arini tahu bahwa ia tidak benar-benar kehilangan segalanya. Kebohongan Mas Prasetyo dan Ibu Rahayu memang telah merenggut 5 tahun masa mudanya. Namun pengkhianatan itu justru mengembalikan kebebasannya untuk menentukan jalannya sendiri. Di sisa malam yang panjang, di balik jendela kamar masa kecilnya, Arini memandang langit yang mulai bersih dari awan hitam, bersiap menyambut fajar baru yang akan membawa kehidupan yang sesungguhnya tanpa ada lagi selubung kepalsuan. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.